Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Giovanni. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 7 tentang spiritualisme dalam End of Life, agama Hindu dan Buddha. Berikut untuk anggota kelompok 7. Kemudian untuk latar belakang dan tujuan, keyakinan atau spiritual telah meluas di abad ke-21 ini. Sistem keyakinan ini sendiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan-kepercayaan dari Hindu, Buddha, Jainisme, Yudaisme, Kristen, Islam, Zoroastrianisme, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, dan Bahai. Menurut Nelson dan Basket et al. 2017. Kemudian untuk menghadapi kematian bisa menjadi tantangan bagi seseorang dan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka melalui sebuah proses penderitaan spiritual, khususnya bagi perawat yang bekerja di rumah sakit dan berhadapan secara langsung dengan pasien atau keluarga yang terlibat langsung dengan kematian. Hal tersebut memungkinkan seorang perawat untuk mengurangi maknanya dan mengoptimalkan kualitas perawatan yang mereka berikan kepada orang yang menghadapi kematian atau sekarat, ataupun mereka keluarga yang ditinggalkan, menurut Anderson dan Souza 2021. Tujuannya sendiri untuk mengetahui tinjauan spiritualisme end of life dari agama Hindu dan Buddha sesuai dengan Imrat. Untuk selanjutnya masuk ke introduction, orang yang berduka seringkali mengalami transisi mengenai krisis hidup yang melibatkan kecemasan, keputusasaan, kesedihan, rasa bersalah, dan bahkan kelegaan sebagai dari proses berduka. Namun, ada beberapa orang yang sekarat seringkali kesulitan menemukan kenyamanan dan kemampuan untuk mengatasinya. Maka dari itu, salah satu alternatif untuk mengatasi transisi mengenai krisis dalam berduka ialah melalui penggunaan ritual yang berguna untuk pelaksanaan aktivitas atau perilaku tertentu yang mengekspresikan makna simbolis, seringkali dipengaruhi budaya, di mana pikiran dan perasaan tertentu dialami secara individu atau sebagai kelompok oleh pelakunya. Pada jurnal ini dijelaskan betapa pentingnya ritual guna memakai hidup seseorang di mana ia sedang mengalami krisis kehilangan dengan melalui 2 tahap proses rekonstruksi makna untuk memproses pengalaman ini. Untuk tahap pertama, melibatkan pelestarian identitas orang yang berduka dan pemahaman tentang hubungannya dengan orang yang telah meninggal, serta sifat dan makna hidup. Sedangkan untuk tahap kedua, melibatkan konstruksi, makna, dan pemahaman baru yang mengadaptasi identitas masa lalu orang tersebut. Sedangkan untuk metode, ini menggunakan penilaian distress spiritual atau SDAT dan keyakinan, kepentingan dan pengaruh, komunitas dan alamat mungkin merupakan alat bantu yang berguna bagi perawat dan non-staf klinis dalam mengidentifikasi kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi dan memfasilitasi percakapan tentang bagaimana kebutuhan ini dapat dipenuhi. Lalu untuk result, ritual doa lintas agama Hindu dan Buddha. Untuk yang Hindu, yang pertama, pelaksanaan ritual yaitu mengaji berbagai mantra dari Bhagavad Gita. Yang kedua, ritus pemisahan yaitu resita dari berbagai mantra, kehadiran keluarga dan teman. Yang ketiga, ritus peralihan
yaitu puasa dan mandi. Air gangga mungkin juga diterapkan untuk orang yang sekarat. Kemudian yang keempat, ritus penggabungan, yaitu orang yang sekarat adalah diletakkan di atas tanah sedekat mungkin dengan ibu bumi. Mungkin keluarga juga bisa bernyanyi. Kemudian yang kelima, formalitas yang dapat dikenali atau penggunaan dapat bervariasi, yaitu air gangga atau gangga gel dapat dioleskan, minyak lampu dan dupa juga boleh dinyalakan atau dibakar. Ikon dewa keluarga juga dapat digunakan sebagai objek pemujaan dan kenyamanan. Kemudian untuk Buddha, yang pertama, pelaksanaan ritual, yaitu meditasi dan nyanyian berbagai kitab suci. Yang kedua, ritus pemisahan, yaitu penyelesaian pribadi urusan, ciptaan lingkungan yang damai. Kemudian yang ketiga, ritus peralihan, yaitu awal dari meditasi dan nyanyian. Yang keempat, ritus penggabungan, yaitu tindakan perwakilan niat baik terhadap yang hidup oleh Sangha. Kemudian yang kelima, formalitas yang dapat dikenali, penggunaan dapat bervariasi, yaitu mungkin melibatkan penghapusan gangguan luar, yaitu termasuk manajemen kebisingan dan nyeri. Mungkin melibatkan kehadiran berbagai kitab suci, sutta, sutra, tergantung pada cabang agama Buddha. Selanjutnya masuk ke analisis. Sikhisme dan Hinduisme, berbagai keyakinan akan reinkarnasi dan akhirnya pembebasan dari siklus kematian dan kelahiran kembali ini melalui perolehan karma baik menurut Myhrvold 2006, Launggani 2015. Agama Hindu juga menampilkan nyanyian himne untuk memberikan kekuatan dan kedamaian dalam perjalanan dari kehidupan ini ke kehidupan berikutnya. Begitu eratnya hubungan antara kedua agama ini, sehingga para pendeta atau Sikh dipanggil untuk melakukan pemakaman Hindu dan ritual doa. Meditasi mindfulness adalah ritual iman yang paling umum dan menjadi sangat penting di akhir kehidupan. Umat Buddha yang taat mungkin juga ingin melupakan manajemen nyeri yang ekstensif untuk menjaga kejernihan pikiran dan pencelupan dalam pengalaman penuh penderitaan saat melakukan meditasi. Untuk analisis selanjutnya, ritual kematian merupakan ritual seperti sembahyang. Jurnal ini mengeksplorasi makna ritual, bagaimana ritual disusun, dan bagaimana ritual doa digunakan pada akhir. Dan perawat dapat menguraikan makna, memperdalam kualitas perawatan yang mereka berikan kepada orang yang meninggal. Dengan hanya satu kesempatan untuk mendapatkan perawatan ini dengan benar, perawat perlu memberikan kasih sayang yang otentik dan memanfaatkan semua yang tersedia untuk memastikan bahwa kematian yang baik dapat diikuti perawat yang baik bagi mereka yang meninggal. Kemudian untuk kesimpulannya, orang yang berduka seringkali mengalami transisi mengenai krisis hidup yang melibatkan kecemasan, keputusasaan, kesedihan, rasa bersalah, dan bahkan kelegaan sebagai bagian dari proses berduka. Kemudian untuk Buddhisme, umumnya tidak menggunakan doa seperti yang dilakukan agama lain. Kitab suci Buddha adalah Tripitaka dan kitab suci Hindu adalah Weda Sikhisme. Dan Hinduisme
berbagai keyakinan akan reinkarnasi dan akhirnya pembebasan dari siklus kematian dan kelahiran. Kembali melalui perolehan karma baik. Demikian pula penggunaan ritual sembahyang mereka di akhiri hayat juga serupa. Sikisme dicirikan oleh sebuah kepercayaan pada waktu kematian yang telah ditentukan, yang ditentukan oleh kehendak ilahi dan oleh karma seseorang, yang tidak dapat ditunda ataupun dipercepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.